Ya saya ini sebetulnya saya heran gitu. Ini kok kenapa kok bisa-bisanya program dihilangkan begitu saja. Ini kan nggak bisa gitu loh. Ini bagaimana nanti mau maju gitu loh. Makanya saya kadang-kadang ini perhatikan. Kalau nggak ada yang benar-benar jujur di dalamnya, saya perhatikan ini, saya bersihkan semua. Ini nggak ada ampun ini. Ini bisa tindakan ini. Kalau saya ikutin, saya ikut masuk ini. Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo. Melalui channel ini ada banyak cerita yang kita gali, kita persembahkan untuk masyarakat agar begitu banyak orang termotivasi, dikuatkan, dan cerita-cerita dari setiap orang itu pasti sangat berharga dan bernilai. Dan pada saat ini di studio sudah hadir bersama saya satu tunanetra remaja yang spektakuler. Spektakuler. Kita sapa saja. Salam jumpa Bro Simon Supira. Ya, salam jumpa kembali Bapak Ritson Manyonyo, dan salam jumpa juga untuk channel Ritson Manyonyo. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya menjadi narasumber pada hari ini. Wih, keren. Ya, sebelum lanjut, gabung-gabung, ini sahabat disabilitas, saya juga berhadapan dengan YouTuber nih kayaknya. Betul ya? Ya Pak, puji Tuhan Pak. Ya, YouTuber. Channel YouTube-nya apa? Biar yang menonton video ini bisa langsung ambil handphonenya dan subscribe. Kalau untuk nama channel YouTube-nya itu Simon Sufmera. Bisa dieja SIMON spasi SUFMERA. Oh, Sufmera. Sufmera. SUF. Oh, luar biasa ya. Konten-konten tentang apa itu? Kebanyakan konten-konten di situ nyanyi, tapi ada satu konten yang berisi juga tutorial mengenai recording. Wis. Tunanetra bisa jadi recording ya. Iya. Luar biasa ya. Baik. Sahabat disabilitas, siapa sih sebenarnya Simon ini? Kita kuliti dia rame-rame gitu ya. Simon, asal dari mana? Kemudian mengapa menjadi tunanetra? Karena apa? Ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya ya saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Simon Sufmera. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Umur saya 21 tahun dan mengalami tunanetra sejak lahir. Sejak lahir karena? Karena panas tinggi. Oh berarti ini orang Nusa Tenggara Timur? Iya, saya dari Nusa Orang Tenggara Timur. Iya, Pak. Kalau lais menekat itu apa itu? Lais menekat itu apa namanya? Itu apa bahasa dari TTS itu. Jadi itu apa namanya? Timur Tengah Selatan. Iya, Timur Tengah Selatan. Jadi berbeda jauh deh. Coba sapa dulu pakai bahasa Timur orang-orang di Nusa Tenggara Timur dan di mana saja berada yang nonton video ini. Sapa dulu pakai bahasa Timur. Halo, Ainaf Amaf, Orif Tataf. Terima kasih banyak yang nonton channel Ritson Manyonyo. Begitu ya? Iya. Iya. Kira-kira begitu. Berarti asli ya? Iya. Asli. Ya, asli. Keasliannya juga bisa ditahu dari mana? Bisa ditahu dari kulit, Pak. Maksudnya apa itu? Dari warna kulit, sorry. Warna kulit? Iya, warna kulit. Kenapa warna kulit? Ya kan itu kata orang melihat ya, katanya kalau orang dari timur itu kulitnya itu hitam-hitam, tapi ada ujungnya manis katanya. Hitam manis. Orang dari timur rata-rata hitam manis ya? Iya. Hitam manis ini cuma Simon yang bilang ya?
Iya Pak, saya nggak tahu betul apa enggak. Bahkan saya nggak tahu benar hitam atau enggak kuning gitu ya. Oh gitu ya. Ya. Oke, Simon anak keberapa? Kemudian keluarga bagaimana? Iya, saya anak pertama Dari? dari 5 bersaudara. Iya. Tetapi sebetulnya begini Pak Richard, kalau ini cerita yang saya tahu dan memang saya baru tahu juga. Sebetulnya kami itu ada bertiga kalau saudara kandung Pak. Saudara kandung? Iya, saudara seayah seibu? Iya, seayah seibu. 3 orang? Iya. Simon, terus siapa lagi? Saya, terus lalu kemudian ada 2 kakak saya perempuan. Oh. Iya. Oh berarti Simon anak ketiga? Iya, saya Ya. anak ketiga. Kakak pertama siapa namanya? Kakak pertama namanya sudah almarhum Pak Lena. Lena Sobera. Iya. Terus kakak kedua? Lalu kakak kedua sudah almarhum juga, Osi namanya. Osi Sobera. Sufmera. Iya. Baru Simon anak ketiga. Saya anak terakhir. Itu seayah seibu? Iya, yang Oh, saya oke. seibu. Mereka meninggal karena apa sih? Menurut cerita mama yang saya tanya-tanya itu katanya sakit. Oh. Jadi keduanya itu sakit. Nggak tahu sakitnya juga apa. Karena juga kebetulan juga kita juga jauh dari kota. Dari kota Kupang ke kampung berapa jauh? Berapa ya? Berapa jam? 3 jam? 4 jam? Ya kurang lebih segitu, 3 sampai 4 jam lah. 3 sampai 4 jam. Iya. Kurang lebih 100 km lah ya. Iya. Oke. Terus mengapa tadi ayah sekandung, ibu sekandung? Emang sekarang bagaimana? Jadi sekarang ayah sama ibu itu udah pisah. Oh berpisah. Iya. Waktu Simon umur? Masih di dalam kandungan Pak katanya. Oh masih dalam kandungan. Ayah ibu berpisah. Iya berpisah. Oke. Kemudian Ya pas lahir anak ketiga yang terakhir ya udah mama melahirkan dengan sendirian gitu. ya Simon Iya. dilahirkan oleh Simon tanpa hadirnya seorang ayah. Tanpa hadirnya seorang ayah. Dan sampai hari ini tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Iya betul. Dan tidak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Tidak pernah jumpa. Iya. Tidak pernah dengar suaranya. Nggak pernah. Tidak pernah dipeluk. Enggak. Tidak pernah dibelai Enggak. oleh sang ayah itu. Betul. Masih hidupkah ayah kandung? Masih. Dengan cerita masih hidup. Dengar ceritanya iya masih hidup. Siapakah namanya? Aku dengar sih namanya Pak Ap namanya. Pak Ap. Iya. Pak Ap Sumera. TV dia marganya Pak. Jadi Marganya Tepi. iya. Jadi teman-teman channel Richard Manggulu sekalian, saya ini marga saya kenapa jadi Sufmera. Jadi saya ikut marga mama. Oh ikut marga mama. Iya, karena ya cerita yang pertama Tinggal dipelihara oleh mama. Iya. Iya. Betul. Jadi marga ayah sebenarnya Tepi. Tepi. Iya. Namanya Ap. Ap Tepi. Iya, Ap Tepi. Oh. Ya. Bagi yang bernama Ap Tepi, ya Bapak Ap Tepi, ya. Apabila menyaksikan channel ini atau ada yang menyaksikan dan mengenalnya, bahwa inilah Simon, anak ketiga, ya. Iya. Simon, anak ketiga yang waktu itu ditinggal pada masih dalam kandungan. Iya. Gitu ya? Iya. Ya, kira-kira Simon mau bilang apa sama ayah kandung? Yang saya mau bilang sih, ya dan saya doakan juga, saya rindu mau ketemu bapak kandung sendiri. Oh. Ingin berjumpa? Iya, ingin berjumpa. Oh, oke. Ya. Yang sabar ya, Simon. Siap. Ya. Kemudian tadi Simon cerita anak pertama dari 5 bersaudara. bersaudara. Berarti sekarang Simon punya adik 4. Iya, saya punya adik Berarti mama menikah lagi. menikah lagi. Oh, oke. Mama menikah lagi. Iya. Dan ayah sekarang masih dengan mama. Masih. Ya, kemudian akhirnya Simon di waktu itu usia berapa? Nah ini dia Pak, saya waktu itu sangat
boleh dikata gaptek sekali, tidak tahu apa-apa. Jadi waktu itu tidak tahu usia sama sekali berapa. Oke. Tapi Usia aja kagak tahu. iya, inilah saya gitu ya. Jangan-jangan tanggal hari juga tidak tahu. Iya, waktu itu nggak tahu sama Hanya sekali. bangun mengalir saja. Iya, Tahu-tahu sudah gelap, sudah malam, sudah siang. Sudah siang. Tidak tahu hari apa. Iya. Luar biasa. Ada manusia begitu ya? Iya. Oke. Berarti di rumah tidak dilatih. Tidak dilatih. Tidak dilatih orientasi mobilitas. Enggak. Tidak dilatih pengenalan ini itu, tidak ada. Enggak. Tidak ada. Pokoknya mengalir saja. Mengalir aja. Iya. Sebagaimana manusia. Mengantuk tidur, sesudah tidur bangun, makan, Iya. begitu. Iya, begitu aja, Pak. Wah, sampai tahun berapa itu? Itu sampai tahun apa ya? Sampai tahun 2000. Sekarang 2020. Sekarang 2020. Iya. 2010 atau 2000 berapa? Kayaknya apa? Tidak tahu juga. Iya, nggak tahu juga. Blank. Jujur aja. Blank. Itu nggak nyampe ke situ. Sahabat disabilitas, ada orang seperti Simon itu. Ya, kemudian apa yang terjadi? Apa yang dilakukan selain hanya di rumah segala macam, jadi tidak ada kegiatan sama sekali. Iya, jadi nggak ada kegiatan sama sekali. Iya. Nah, singkat cerita, bersyukur dengan adanya itu, tiba-tiba datanglah bapaknya saudara saya. Kebetulan saya di sini punya saudara gitu ya. Oh, di Jakarta. Di Jakarta ada Di saudara. Jakarta ada saudara. Ya, pulang ke kampung atau hanya datang ke rumah? Enggak, jadi ini kan ceritanya kan masih di kampung nih, Pak. Ya, masih di kampung. Nah, jadi kebetulan kan rumah saya ini kan bersampingan dengan yang saya bilang tadi, neneknya. Berdampingan. Neneknya saudara. Oke. Nah, si nenek ini menceritakan lah ke bapaknya saudara sewaktu datang tengok nenek. Iya. Ya, nenek itu ya. Diceritakan lah. Iya. Ini ada begini-begini tiap hari. Ada si Simon. Iya, si Simon ini Tidak ada kegiatan. tidak ada kegiatan Kasihan. apa-apa ya. Baru tiap hari hanya dikasih begitu saja katanya. Alhasil dari pembicaraan itu? Nah, dari situlah dia lihat saya, dia langsung lihat gitu ya. Iya. Lalu kemudian dia memutuskan untuk bawa. Langsung. Hari itu juga? Iya, sebenarnya hari itu juga mau langsung dibawa. Hanya ada sedikit kendala karena ketika saya mau dibawa oleh bapak itu, Iya. pakaian saya disembunyikan. Bapak siapa namanya itu? Almarhum Pak Barnabas Niti. Barnabas Niti, almarhum ya? Iya, almarhum. Waktu mau dibawa, pakaiannya Simon semua disembunyi? Iya, disembunyi. Oleh siapa? Oleh bapak. Tidak dikasih? Tidak dikasih. Jadi akhirnya batal? Batal hari itu juga. Oke. Terus pas hari keberapa ya, hari kedua ketiga kayaknya tuh datang lagi si bapak itu, Barnabas Niti. Iya, almarhum. Iya, almarhum Pak Barnabas Niti. Tapi kali ini datangnya dengan cukup tegas ya, cukup ditakuti gitu ya. Jadi ibaratnya diambil paksa lah gitu. Seperti marah-marah lah. Iya. Akhirnya ya sudah, bapak memutuskan ya oke lah, diserahkan kepada mereka. Oke. Pak Mas dan istri gitu. Iya. Dibawalah ke Simon Dibawalah saya ke Kota Kupang di Oesau. Iya. Berarti kampungnya Simon di Weneke. Weneke itu iya. kabupaten apa? Kabupaten. Pokoknya di Nusa Tenggara Timur. Pokoknya di Nusa Tenggara Timur itu setahu saya. Karena jujur sahabat saya pernah begitu waktu itu. Iya, oke. Akhirnya tinggallah di Oesau. Iya, tinggallah di Oesau. Oesau ini tidak jauh dari Kota Kupang ya? Iya, Pak. Iya, sekitar 15-20 menit lah ya. Iya. Oke, terus? Tinggallah di situ, dirawat. Di situlah memang merasakan yang sebagaimana mestinya seorang ayah. Kasih sayang? Iya, kasih sayang. Memang Pak Barnabas ini dia sayang betul? Dia sayang sekali. Apa? Bagaimana caranya dia sayang? Dia sayang sekali. Ya artinya
dipeluk, iya, dipeluk, diajarin mandi. nah iya Pak, benar. Di situ saya mulai mengenal yang itu, diajarin mandi dan segala macamnya itu. Diajarin makan, iya, diajarin ngobrol sama tetangga, iya gitu. betul Pak. Kok malah saya yang tahu, apa saya ada di sana ya? Pokoknya luar biasa beliau. Pak Barnabas ya? Iya. Ya, sama istri ya? Sama istri. Ibu siapa? Ibu Ranci Pak. Ibu Ranci, marganya? Nubatonis Pak. Ibu Ranci Nubatonis. Iya. Anaknya ada Pak Barnabas ini sama Ibu Ranci? Ada anaknya. Berapa? Anaknya itu Siapa saja namanya? yang pertama, anak pertama perempuan itu namanya Yunita Niti. Yunita Niti. Iya. Anak kedua? Anak kedua itu Ardi Niti. Ardi Niti. Dan akhirnya Simon menjadi keluarga itu. Iya. Dan dianggap sebagai anak terakhir. Iya, dianggap sebagai anak terakhir. Luar biasa. Apa yang dilakukan di West House? Apakah sudah masuk sekolah belum? Waktu itu masuk Pak. Masuk hanya, sekolah. Iya, hanya di. Nah ini logat masuk. Hanya waktu itu di sekolahnya tuh sekolah awas, maksudnya sekolah orang melihat. Sekolah umum. Iya, sekolah umum Pak. Ya, reguler ya. Iya. SD biasa. SD biasa. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Nah, masuk di situ. Ya itu pun juga ya asal masuk aja, jadi kalau guru mengajar juga cuma dengar aja gitu. Jadi tidak bawa buku, bawa tulisan tidak ada. Kalaupun bawa ya mau baca gimana Pak? Tapi cuma duduk diam dengar. Iya, duduk diam dengar, tunggu yang jemput pulang sudah. Nah, ini sudah seperti radio di Kupang bisa sama mau bilang apa? Oke, terus? Ya. Singkat cerita akhirnya pulanglah tetangga di Wesau. Iya, tetangga di Wesau. Tetangganya Pak Barnabas, iya, almarhum. Ada tetangganya, siapa namanya? Ada tetangganya namanya Ibu Yeti. Ibu Yeti Kapitan. Kapitan, iya. Oh, bertetangga. Bertetangga. Nah, apa yang terjadi dengan Ibu Yeti Kapitan dan Pak Barnabas? Jadi waktu itu Ibu Yeti Kapitan ini kan kebetulan sudah kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Iya. Iya. Udah sukses lah boleh dikata. Iya. Nah, terus pulanglah, ada waktu cuti dia pulang ke kampung. Ya. Lalu seperti biasa kegiatan Ibu Yeti sore bantu-bantu mamanya ke kebun. Ya. Nah pulang kebun itu kebetulan pas lewat di depan rumah. Ya. Lewat di depan rumah, dia lihat saya lah. Dia lihat Simon. Iya. Waktu itu masih zamannya suka main-main, jadi lari ke sana kemari. Oke. Ya. Udah, terus dia tanya sama mama angkat saya ini, Ibu Ranci tadi. Ibu Ranci. Iya. Bu, anaknya kenapa lari ke sana kemari? Terus tidak sekolah? Iya. Kok sepertinya tidak sekolah? Terus jawablah Ibu Ranci, oh iya, memang sudah begitu karena dia ada sedikit gangguan pada penglihatan. Oh, bukan gangguan ingatan ya? Penglihatan. Iya. Iya. Terus? Nah, terus ya udah Ibu Yeti ini bilang, oh kalau gitu saya ada tuh sekolah yang khusus kayak gini-ginian Bu. Maksudnya sekolah khusus untuk tunanetra. Untuk tunanetra. Iya. Ya. Untuk tunanetra. Terus di Jakarta gitu kan. Iya. Kalau Ibu mau ya kita bicara, nanti saya bicara sama bos katanya, sama bos saya. Oh, ada bosnya. Ada bosnya. Bosnya Ibu Yeti ini. Iya, Ibu Yeti ini. Iya. Nah, sudah setelah kita melakukan pembicaraan, mama juga setuju. Iya. Ya udah, akhirnya kirim formulir waktu itu. Iya. Diisi semua. Ya sudah, akhirnya dari sini ditanggung ongkosnya. Oh, siapa bosnya Ibu Yeti itu? Bosnya Ibu Yeti. Ibu Yeti ini. Iya, iya. Nah, kebetulan yang menyetujui boleh ke Jakarta. Iya, boleh ke Jakarta. Siapa itu? Nah, bosnya ini yang saat ini sahabat-sahabat channel Ritson Manyonyo ini yang saat ini duduk di samping saya.
Iya. Langsung oke, terima, Langsung. kirim formulir. Iya, oke, Mau terima. sekolah ke Jakarta. Iya, mau sekolah ke Waktu Jakarta. bilang Simon akan ke Jakarta, apa yang Simon rasakan waktu itu? Gimana ya, saya rasanya sih saya bilang, wah jauh sekali gitu, berarti nggak bisa ketemu dong sama mama. Iya. Karena mereka juga sayang kan, jadi otomatis kita juga mau kasih tinggal kayaknya gimana gitu. Terus ya dia bilang lah, kamu ke Jakarta gitu katanya. Akhirnya berangkat Iya, ke Jakarta. berangkat, iya. Bersama siapa? Sendiri. Wih, Pak. tidak bisa melihat, Masih kecil. belum pandai berkomunikasi, Iya, masih kecil. tapi sudah sendiri. Wah, luar biasa ya. Berarti tahun berapa itu berangkat? Tahun 2011. 2011. Sekarang Simon umur Umur 21 tahun. 21, berarti kurang lebih 2009 atau 2010? 2009. Ya, 2009. 2010. 10 ya. Ya. Iya. Gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Apa rasanya naik pesawat? Waktu Waktu itu ya takut aja gitu. takut. Takut Iya. takut jatuh atau apa, karena waktu itu di sana juga sudah apa, kadang-kadang juga dengar berita di radio Yo, kapal tenggelam, jadi takut juga, Pak. takut ya. Iya. Iya. Akhirnya tiba di Jakarta Tibalah di Jakarta, dan masuk asrama. masuk asrama langsung. Namanya El El Safan. Safan, iya. Iya. El Safan. El Safan, iya. Iya. Waktu masuk di El Safan, apa yang dirasakan? Hari pertama. Hari pertama tentu karena jauh dari orang tua, tentu pasti mintanya pulang terus. Pas pulang, Iya. kau balik. Iya, rasanya kayaknya gimana gitu kalau di sini. Aneh, asing. Ya, Iya. orang-orang baru semua. Iya. Iya. Apalagi di negeri orang kan, Di negeri kalau orang. kampung gitu. Ya, tapi akhirnya Akhirnya ya udah dikuat-kuatin sama Ibu Iti juga waktu itu. Kebetulan waktu itu beliau di bagian administrasi kalau nggak salah. Iya. Di bagian TU, TU SLB ya. SLB, iya. Iya. Iya, oke. Iya. Dan akhirnya berjalan. Akhirnya berjalan terus. Siapa teman pertama di panti? Yang dijumpai pertama ya. Teman pertama. Teman pertama. Iya, yang dijumpai pertama akrab. Yang pertama akrab itu Dustin. Dustin. Iya, Dustin. Dustin ya. Heeh. Iya. Setelah bergaul ternyata banyak teman. Apa yang Simon rasakan? Sangat senang, Pak. Iya. Kenapa? Yang pertama senang karena apa yang waktu itu saya nggak tahu terus diajarin sama mereka, saya jadi tahu. Contohnya? Contohnya ya melihat teman-teman, bukan melihat apa? Belajar apa? Contoh belajar apa? Komputer bicara. Komputer bicara. Iya, awalnya dengar-dengar mereka mengetik. Ya, Apa itu ya? apa Sampai sih, gitu. sampai tombol on off dicabut. Iya, itu pengalaman waktu sampai pas baru masuk saya. Iya. Tombol AC mobil dicabut. Tombol AC mobil dicabut. Iya, dia pikir apa ya begitu ya? Iya. Iya. Terus juga pengalaman juga ya. Ya ada lucu-lucunya juga. Iya. Iya. Apa itu? Tuh, ya salah satunya ya juga kompor yang saya mainkan. Jadi awalnya saya tidak tahu Kalau itu kompor. kalau itu kompor Iya, gitu. iya. Jadi saya main aja. Oh, dipencet-pencet, Iya, tekan-tekan, Saya tekan, saya putar. putar. Ketika udah nyala saya tepuk tangan, hore. Nah, gitu. Ketika mati. Nyala api dia ya? Iya, nyala Iya, apinya maksudnya. iya. Ketika mati ya udah tepuk tangan aja juga, hore, mati, berarti berhasil gitu. Oh. Jadi kompor gas dikira mainan. Iya, dikirain Untuk saya tidak mainan. terbakar. Iya. Wah, Di dapur. keren ya, ya. Ini sahabat disabilitas jangan diikutin ya. Iya, jangan dicontoh. Tolong ya, nggak boleh contoh main-mainin kompor di dapur. Iya. Gitu ya. Iya. Kemudian coba cerita, katanya pertama kali minum susu, makan telur. Iya, jadi pertama kali datang Ya. saya
waktu itu disuruh untuk minum susu Iya. di sore hari, minum susu. Udah pergilah kita kan, saya maksudnya, sorry. Iya. Udah minum susu, tapi waktu itu nggak tahu kalau itu susu. Iya. Dan tidak pernah minum di kampung. Iya, dan nggak pernah minum. Iya, nggak tahu itu susu ini apa. Gitu. Iya, Terus? tanya-tanyalah sama Pak Ritson ya waktu itu kalau nggak salah, bertanya. Nah, saya pikir sahabat-sahabat, saya pikir Pak Ritson ini orang melihat waktu itu. Jadi saya ambil aja susu kaleng pada waktu itu, saya ingat saya gitu. Iya. Lalu kemudian saya tanya, saya bilang, "Bapak, boleh tanya kok?" Nah, waktu itu masih logat Masih sana. lagi bot tanya kok. Iya, boleh tanya kok. Iya. Terus Bapak Ritson jawab apa? Boleh. Boleh ya. Gitu. Iya. Kita mau tanya Bapak, yang ini apa? Nah, karena waktu itu saya belum tahu cara untuk kasih tahu orang tunanetra, karena Iya, saya juga iya. nggak tahu bahwa Bapak Yang Ritson ini apa? Iya, jadi saya tanya, yang ini apa? Yang mana, kata Pak Ritson? Yang ini. Saya goyang-goyang susu kaleng itu pada Iya, waktu itu. iya. Ternyata adalah waktu itu pendamping Iya. yang lihat, bilang, "Oh Pak, maksudnya dia nunjukin susu kaleng." Oh. Itu baru di Jadi situ kalau bicara dengan tunanetra harus jelas. harus jelas. Dirabakan. Gitu. Iya, dirabakan. Karena matanya pindah di perabaan. Iya, betul. Jadi baru minum pertama kali susu di El Safa. Di El Safa. Makan telur. Iya, Pak. Iya, iya. Itu pengalaman-pengalaman ya. Iya. Iya. Dan akhirnya mengikuti pendidikan. Iya, mengikuti pendidikan seperti biasa. TK, SD. Oh, waktu itu nggak dari TK, Pak. Jadi ditaruhlah di pengembangan diri, ada satu kelas pengembangan diri. Karena sudah tidak sesuai usia ya. Iya, sudah nggak sesuai usia. Diajari, dipersiapkan untuk ujian paket ya. Ujian kalau nggak paket. salah. Iya. Iya. Dan sekarang Simon sudah kelas Sekarang sudah kelas 1 SMA. 1 SMA. Iya. Pernah membayangkan tidak waktu itu kalau tidak di Jakarta akan bisa sekolah seperti ini? Iya, pernah sih bayangin. Wah, kembali intinya kembali merenung aja. Iya. Waktu masih di kampung tuh kayak mana, kalau ingat lagi. Wah, beruntung di sini saya gitu. Di Kadang-kadang suka Al-Safa. bilang iya. Kadang-kadang suka bilang dalam hati beruntung ya di Al-Safa. Secara fasilitas oke, tetapi yang terutama itu pendidikan. Pendidikan. Iya. Banyak pelajaran yang didapatkan. Dan Apa saja? Selain pelajaran sekolah. selain pelajaran sekolah ya, Iya. jadi banyak pelajaran yang didapatkan, yaitu motivasi. Iya. Bagaimana menjadi nanti kedepannya menjadi seorang tunanetra yang sukses. Nah, di sini tuh luar biasa, banyak sekali Dipersiapkan. dipersiapkan. Mentalnya juga dibina. Oke punya deh, saya boleh kata begitu. Iya. Dan akhirnya Simon melihat, mendengar teman-temannya di berbagai hal bisa, maka mulai juga belajar mengasah diri. Iya, mulai Iya. dari situ mulai bangkit dari situ, karena memang waktu itu ya gitu-gitu aja saya. Ya, akhirnya bakatnya sekarang di bidang seni musik. Bakatnya di bidang seni musik. Bisa memainkan alat musik apa? Bisa memainkan alat musik keyboard Ya, dan bass, lalu kemudian drum. drum. Iya. Ya. Dan senang bisa melakukan itu. Sangat senang. Juga menyanyi bisa ya? Iya. Ya, terutama lagu-lagu dangdut ya. Iya, Pak. Coba-coba salah satu bait dangdut. Ya. Lagu apa saja? Ya. Lalu Sakit gigi juga boleh. Darah Muda ya. Darah Muda. Langsung rapnya saja. 1, 2, 3. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wah. Jadi remaja harus banyak pikir panjang ya. Tidak boleh pendek ya. Iya. Itu nasihat Bang Haji kayaknya. Iya. Ya fans kayaknya sama Bang Haji. Ngefans karena Iya. lagunya juga mantap. Mantap ya. Mendidik juga. Oh oke. Baik. Simon sudah prestasi apa saja diraih selama bersekolah dan tinggal di El Safa?
prestasi yang diraih selama tinggal di El Savan itu Intinya banyak, tapi banyak, beberapa saja. tapi hanya beberapa aja. 2017 apa? 2017 itu Juara nasional saya dengar band. ya band El Savan meraih juara nasional. Oh, Gitu. juara nasional ya. Iya, juara nasional. Fiksi ya. Fiksi. Festival Inovasi Kreativitas Siswa Indonesia. Indonesia. 2018 2018 saya sendiri pernah meraih juara 1 lomba FLS 2M tingkat provinsi tingkat provinsi DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi utusan. dan akhirnya menjadi utusan DKI Jakarta ke tingkat nasional. Oh. Kemudian 2019 Lalu 2019 itu juara 1 lomba nyanyi dangdut se-Jawa, Bali, dan Banten. Oh, pantas. Dangdut tadi. Mantap ya. Ya. 2020 ada? 2020 ada. Ah. Itu meraih prestasi juara 2 Ya. lomba tutorial. Tutorial ya. Iya. Tutorial itu berarti berhubungan dengan informasi teknologi. Iya, betul, Pak. Oh, yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Juara 2 ya? Iya, juara 2. Apa itu yang dilakukan? Recording. Jadi saya memilih lomba tutorial recording. Bisa. Bagaimana tunanetra bisa mengoperasikan komputer? Bisa, karena di komputer memang sama aja mereknya. Maksudnya. Bisa dipraktekkan, bisa ada bawa Bisa. apa? Ada bawa. Ini Apa? ada laptop. Oh, laptop ya. Oke. Laptopnya silakan dinyalakan supaya sahabat disabilitas juga mengerti memahami. Tunanetra bisa berkreasi, bisa melakukan recording. Recording ini berarti rekaman ya? Iya, recording. Ya, recording lagu, recording cerita-cerita hidup, recording motivasi. Iya. Intinya untuk merekam. Iya. Oh, itu apa yang bunyi itu? Nah, ini software pembaca layar. Apa namanya? Namanya yang saya pakai saat ini NVDA. NVDA. Iya. Oke. Ini laptop biasa ya? Iya, laptop biasa. Tidak ada tambahan-tambahan apalagi di touch-touchnya, Iya, nggak di ada. keyboard, di layar tidak ada ya? Iya, nggak ada. Jadi Simon tidak bisa melihat layar? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, oke. Terus? Lalu Itu apa katanya tadi itu? ini apa namanya? Sudah diaktifkan? Sudah hidup. Oke, setelah hidup, apa ya? Mau kemana? Setelah Aktif laptopnya? aktif, ya tentu kita mau kalau memang mau recording ya harus cari aplikasinya untuk dibuka agar Oke. bisa recording. Oke, terus Oke. sekarang akan ke Sekarang aplikasi. akan ke aplikasinya ini. Oke, apa yang ditekan? Bentar, saya cari dulu. Gold with Micros Gold Wave 10 of 13. Nah, ini dia baca Gold Wave. Oke, itu diklik. Itu diklik, ya Oke, aja. enter. Terus, Sebentar. Ini masih kita nunggu masih loading. oh dia Gold proses. Gold Wave Workspace. Nah, sampai dia udah ngomong Gold Wave Workspace. Oke. Berarti itu udah selesai, kita boleh Ya, halaman kerja ya. ya Ya, buat proyek Ya. baru. proyek baru. Iya. Oke, apa lagi? Lalu kemudian untuk recordnya itu kita tekan function F9. Function F9 itu Iya. diraba atau sudah hafal semua tools itu? Tentu harus Sudah hafal ya? Ya, udah hafal. Ya, function F9. Oke. Secara bersamaan ya? Iya, Oke. secara bersamaan. Ya. Record properties. Nah, ini kan dia ngomong nih. Apa katanya? Record properties. Itu tandanya udah mulai tuh. Oh, oke. Control Play 3 toggle. Jadi sekarang apa yang terjadi? Ini sekarang sudah mulai record nih, Pak. Mulai merekam. Oh iya, udah mulai merekam nih. Oh, jadi pembicaraan kita ini terekam. Terekam. Oh, sama itu, software itu. Oh. Jadi dia pakai apa? Apalagi? Dia jadi supaya bisa keluar suaranya, dia pakai sound card nih. Ada sound card, sahabat-sahabat. Ada sound card. Lalu Pakai sound card khusus. iya, Ya. sound card. Lalu kemudian nih ada
ada mic kecilnya nih. Ada mic kecilnya Ya, juga. mic kecilnya. Mic kecil itu bawaan laptop atau beli lagi? Saya beli lagi. Pak. Beli lagi. Soundcard juga dibeli juga. Soundcard dibeli juga. Beli juga, ya. Oke. Kemudian Udah sesudah itu eh, kan kita udah merasa udah selesai nih. oh, katakanlah rekaman sudah selesai ya. Ya, katakanlah udah selesai nyanyi Oke. gitu kan. Nah, Oke. lalu kemudian kita mau stop. Coba sedikit setengah bait dulu. Lagu lain. Apa? Oh negeriku, negeri cintaku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Iya. Kayak Oke. gitu kira-kira. Itu berarti sudah terekam. Udah. Oke, sekarang Sekarang kita untuk mau stopnya nih. stop, oke? Iya. Stop rekaman. Stopnya itu kontrol F8. Kontrol Itu sama F8. F8. Hati-hati ya. Kontrol. Iya, kontrol ya. Ya, F8. Oke, F8. terus Oke. silakan Oke, udah. mengakhiri. Nah, ini kan Sudah berakhir. ya udah berakhir. Oke. Kemudian kita Untuk memutarnya atau mendengarkannya, mendengarkan hasil. ya mendengarkan hasil. Apa yang dilakukan? Tekan tombol spasi. Tekan tombol spasi saja. Tekan tombol spasi saja. Space. Stop tombol. Properties. Device colon. Device colon. Oh. Itu hasil rekaman kita ya. Iya, hasil rekaman tadi. Bisa volumenya dikencangin? Sekarang sudah mulai record. Oh iya, udah mulai merekam. Oh, jadi untuk bicara kita itu terekam. Terekam. Wah, itu software itu. Oh. Jadi dia pakai apa? Apa lagi? Dia jadi supaya bisa keluar suaranya, dia pakai soundcard. Wah. Soundcard, sahabat-sahabat. Gitu. Iya. Lalu soundcard khusus. iya. Jadi bisa kalau kuliah, kalau belajar, mau rekam guru juga bisa ya? Mau rekam guru bisa. Dia durasi berapa jam ini? Iya. Ini sebenarnya settingan bawaannya, saya stop dulu ya Pak ya. Space. Please stop space. Stop tombol. Oke, jadi settingannya ini sebenarnya hanya settingan awalnya tuh sedikit. Durasi berapa? Tapi ini saya tambahin jadi 24 jam. Wih. Durasinya bisa diubah-ubah gitu. Oh. Katakanlah udah selesai nyanyi gitu kan. Nah, lalu kemudian kita mau stop. Ini coba. Oh negeriku. Nah, ini masuk nih. Ini hasilnya ya? Ini hasilnya. Oh. Kau bangkitkan semangat hidup selalu. Wih, ada suara saya ya? Ada apa? Iya. Kena nggak nada aja tadi itu? Kena Pak. Lumayan ya? Lumayan. Oh, baru setelah ngisi suara, baru nanti ngisi musik. Iya. Nah, Oh. jadi begini, karena aplikasi ini kan dia Aplikasi ini khusus saja untuk recording voice, iya rekor suaranya aja. musiknya Musiknya itu nanti di eksternal iya dari keyboard atau dari apa? dari keyboard, Atau pakai aplikasi juga? dari keyboard. Oh, Keyboard. Nah, makanya gunanya soundcard ini supaya menyambungkan. Jadi ke nggak keyboard. cuma- Ya, Oh, jadi sambil main keyboard bisa merekam. iya. Wah, keren. Ah. Nah, tapi sebenarnya Tapi sebentar nanti Simon bisa main keyboard ya, bisa. sambil keyboard sambil direkam ya. Ya, biar sahabat disabilitas bisa lihat luar biasa ya. Oke, apa lagi? Apa namanya, sebenarnya ini aplikasinya sih hanya khusus sebenarnya untuk merekam siaran-siaran radio sebenarnya. Oh, kepentingannya untuk siaran radio. Siaran radio, makanya dia kan nggak kayak aplikasi-aplikasi studio pada umumnya nih Pak. Iya. Gitu, ini saya bilang aja supaya nanti ketika misalnya ada yang ingin make nggak kecewa gitu. Karena Oh. jujur aja nih aplikasinya belum ada fitur-fitur yang seperti software-software gede pada umumnya. Oh, ini istilahnya aplikasi dasar lah ya. Iya, dasarnya Ya, untuk orang yang belajar, yang baru belajar. pemula, Iya. begitu ya. Iya, Tapi sudah oke ya. sudah. Ini oke kok. cari sendiri, dapat sendiri, atau modifikasi sendiri, cipta sendiri, atau memang software yang sudah ada kemudian tinggal menggunakannya. Ini software yang udah ada. Jadi Oh. kebetulan dapat dari teman waktu itu mulai belajar gitu. Oke. Ya. Dapat dari teman, cari tahu.
melalui tutorial juga di YouTube. Kebetulan Iya. ada teman tunanetra juga pengguna software ini Iya. juga membuat tutorial hal yang sama. Oh. Wow, ke depan bisa punya studio sendiri dong ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan sahabat disabilitas ada yang bisa support berarti Simon ke depan ya. Amin. Punya studio sendiri, studio musik, Iya. studio YouTube, begitu ya? Iya, Pak. Iya, supaya bertumbuh berkembang dan lebih profesional ya. Amin. Kualitas suara, gambar, Iya. dan seterusnya. Iya. Wah, luar biasa Simon. Ya, thank you ya. Jadi berapa lama Bob bisa menguasai ini? Belum nyampe setahun sih, Pak. Software ini Iya. untuk bisa dioperasikan. Iya. Awal pandemi sebenarnya. Awal Pak, pandemi bisanya. sudah belajar software ini. Sudah belajar ini. Ya, apa yang sudah dihasilkan daripada software ini? Di software ini sudah Rekam apa saja? rekam lagu cover Oh, cover ya. ya, Heeh. dan ya udah ditaruh di YouTube juga. Oh, Dio lagi channel YouTube-nya? Nama channel YouTube-nya Simon Sufnera. Iya. Dan jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe dan nonton. Nyalakan lonceng notifikasi. Inilah yang membuat Simon juara 2 tingkat provinsi DKI Jakarta untuk spesifikasi IT, Iya, Pak. penggunaan gawai. Iya, Oh, ternyata tunanetra bisa. bisa, Pak. Jadi bisa bekerja di studio, bisa membangun studio sendiri, Bisa, Pak. atau bisa bekerja untuk merekam rapat, bisa ya? Bisa, sangat bisa. Jadi dotulen, bisa ya? Bisa. Wah, luar biasa, canggih sekali ya. Luar biasa. Nah, kira-kira kalau hanya di OSAO ini bisa begini tuh? Kalau hanya di WHO saya yakin 100% nggak akan bisa. Apalagi di UNEK. Iya, di NK apalagi. Oh. Udah pedalaman sekali. Iya, makanya Simon belajar supaya nanti satu saat pulang jadi pendobrak di Nusa Tenggara Timur. Iya, Pak. Iya kan? Amin. Pemerintah di Nusa Tenggara Timur harus dukung orang-orang begini nih. Iya. Gitu ya? Iya. Supaya generasi tunanetra di timur sana maju semua. Iya, betul. Kalau generasi disabilitas maju, tentu daerah juga akan sejahtera. Sejahtera, iya. Iya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, jangan lupa ini Pak Gubernur, ya, Pak. Tahu siapa Gubernur Nusa Tahu. Tenggara Timur? Siapa? Bapak Victor Buntilu Laskodat. Wih, apa mau bilang sama Pak Gubernur? Ya, untuk Pak Gubernur, mudah-mudahan dengan menjabatnya Bapak sebagai gubernur, kalau bisa untuk Memajukan untuk memajukan penyandang disabilitas hak penyandang disabilitas di timur di sana. timur sana. Ya. Iya. Dan kalau butuh tenaga, Simon siap. Kalau butuh tenaga, saya siap. Ya, tidak dibutuh juga Simon pasti siap. Tidak dibutuh, siap juga. Selalu siap. Selalu siap ya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi Ya. senang sekali dan ada satu lagi potensi katanya bisa menirukan suara pejabat, salah satu pejabat yang fenomenal di Indonesia. Iya, Pak. Bisa. Siapa yang paling dikagumi tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pejabat? Yang saya paling kagumi adalah Bapak Basuki Cahayapurnama. Oh, Ahok, Ahok. Pak Ahok. Pak Sudah Ahok. nonton filmnya? Sudah. Pernah nonton ya? Pernah. Sama-sama ya? Sama-sama. Iya. Perjuangannya hebat. Hebat sekali. Minoritas, tapi berdampak. Iya, berdampak bagi masyarakat Jakarta. Punya hati untuk kemanusiaan. Iya. Bagaimana? Apa? Coba suaranya. Suaranya tuh. Ini kira-kira apa? Simon mau apa? Suasananya, situasinya. Lagi dia marah-marah atau lagi dia apa? Iya, lagi marah. Atau lagi apa? Kampanye atau apa? Coba silakan. Lagi, ya, oke. Ya saya ini sebetulnya saya heran gitu. Ini kok kenapa kok bisa-bisanya program dihilangkan begitu saja. Ini kan nggak bisa gitu loh. Ini bagaimana nanti mau maju gitu loh. Makanya saya kadang-kadang ini perhatikan. Kalau nggak ada yang benar-benar jujur di dalamnya, saya perhatikan ini, saya bersihkan semua. Ini nggak ada ampun ini. Ini bisa tindakan ini. Kalau saya ikutin, saya ikut masuk ini. Gitu.
Oh itu dulu ada kasus apa anggaran ya? Iya. Ya anggaran yang tiba-tiba hilang ya? Iya. Ya itu dalam proses penganggaran ya? Iya Pak. Luar biasa. Ada lagi yang lain mungkin situasi lain coba yang kedua. Situasi yang kedua, Iya. misalnya dia lagi senang gitu. Lagi senang coba. Nah ini makanya saya sangat senang dengan Pak Sekda ini, saya jujur senang sekali karena beliau ini ketika hal apapun tuh beliau selalu cepat. Makanya saya sangat bersyukur memiliki Pak Sekda. Jujur aja saya senang gitu. Mirip betul Pak Ahok. Istri gimana sekarang Pak Ahok istri? Istri baik-baik. Ini Ahok dari timur ya. Iya. Kira-kira kalau Pak Ahok nonton channel ini mau bilang apa sama Pak Ahok? Ya, Pak bilang tetap semangat Pak Ahok. Iya. Luar biasa perjuangan Bapak. Melalui perjuangan Bapak, masyarakat Jakarta sangat mengagumi Bapak. Beliau sekarang jadi komisaris utama PT Pertamina. Iya, Iya. Kemarin kita nonton bersama ya. kemarin ada. Iya, kita Iya. nonton bersama. Waktu ulang tahun Pertamina yang ke-63 ya. Iya, nonton itu. Iya. Kita ikut join di kegiatan dengan Pertamina. Iya, Gitu ya. Luar biasa. Kira-kira mau ketemu Pak Ahok? sangat mau. Kalau ketemu mau bilang apa? Kalau ketemu, ya mau bilang apa ya? Apa? Paling hanya bilang tetap semangat aja Pak. Dalam memperjuangkan Keadilan, keadilan. kebenaran, Iya, kebenaran. kemanusiaan. Ya, jangan pernah takut. Apapun yang terjadi. Ya, Oke. gitu. Jadi kira begitu ya. Iya. Wah, luar biasa, sahabat disabilitas. Dulu bukan siapa-siapa. Ya. Terkadang plastik itu bekas pakai sampah masuk tong sampah, dia dibawa ke tempat pembuangan sampah, tak berarti. Iya. Tapi plastik, botol-botol air mineral, apabila jatuh di tangan orang yang hebat, dia akan menjadi pot bunga, akan menjadi hiasan, akan menjadi suatu keindahan. Gitu ya bro ya? Iya Pak. Siap. Iya. Simon, Ya, yang menurut orang di sana tidak berarti dan tidak punya masa depan, tapi kini dia menjadi remaja tunanetra yang hebat. Ya Simon? amin Pak. Ya. Tahun lalu ikut program Mudik Ramah Anak dan Disabilitas. Iya, 2019. Iya, Desember pulang ya? Desember pulang. Pulang Desember naik pesawat sendiri lagi. Naik sendiri lagi pesawat. Iya, Batik Air. Iya, Batik Air. Sampai di sana apa kata keluarga? Sampai di sana itu kan yang jemput kebetulan mama angkat saya. Iya. Sampai di sana karena dulunya masih kecil ke sini, terus kesananya udah gede. Dia bingung sampai dia bolak-balik tanya security. Iya. Sampai securitynya juga nanyain, "Ibu ngapain?" Iya. "Saya nungguin anak saya." Iya. Terus securitynya udah nunjukin, "Itu kali Bu," katanya. Iya. Terus mama saya hampir-hampir nggak kenal saya. Hampir tidak kenal lagi. Iya, karena udah Sudah agak sedikit putih ya. putih enggak Pak. Oh enggak juga ya. Permanen ya. Permanen. Permanen. Oke, baik. Terus? Terus akhirnya mama saya untuk lebih meyakinkan, dia tanya sama saya. Iya. Kebetulan dia tanya, dia logat dengan bahasanya, "Ini mohon kok." Saya jawab, "Iya mama." Di situ dia bersuka cita, dia senang, Dia peluk, dia menangis, nangis, Iya. bahagia. bahagia. Apa yang dibilang pertama kali? Melihat dirinya Simon sekarang sudah pulang dengan kebanggaan besar. Dia sangat senang gitu. Bahagia. Ya bahkan waktu itu kalau waktu bukan waktu yang apa itu namanya yang mengatur, pasti dia pengennya berlama-lama. Berlama-lama. Sayang sudah diatur pergi pulangnya ya. Iya, sudah diatur. Iya, pulang. itu gratis ya MRAD ya. Gratis MRAD. Wah, luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada sahabat kita itu Mbak Ilma. Mbak Wilma ya. Mbak Ilma yang ngadain program Mudik Ramah Anak dan Disabilitas. Sayang sekali tahun ini pandemik 2020 Iya. dan program itu tidak ada karena berisiko. Iya, Dan akhirnya Simon iya Pak. dengan ayah sekarang, Iya, ayah angkat sekarang
Ayah tiri. Ayah tiri, ya. Ya, ayah, begitu tidak usah ada tirinya. Iya, betul. Sudah menyatu. Puji Tuhan, udah menyatu sekali. Sudah sayang. Iya. Sudah pernah ketemu? Sudah, kemarin pas pulang tuh ketemu. Ah, Kita berpelukan. wih. Apa dia bilang? Dia bilang, luar biasa. Saya tidak pernah menyangka, katanya. Saya senang gitu. Kalau pulang ke sana, jangan sampai lupa sama bapak ya. Terus saya jawab, iya pak, enggak kok, saya gitu. Dia intinya senang lah Pak Richard, Wah, sangat senang. dan sudah melupakan yang lampau. Udah, Sudah memaafkan. sudah. Ya. Dan dia juga udah inilah, udah bertobat juga, Sudah sayang. udah sayang. Sama semua bersama 4 adik lainnya. Iya, disamakan semua, nggak ada yang beda sekarang. Mama juga bahagia. Mama Apa juga. Mama bilang? Kalau mama waktu itu hanya bisa nangis aja Pak. Nangis bahagia. Iya, nggak ada apa yang diucapkan, nggak ada. Cuma bisa nangis aja. Wah. Gitu. Sahabat disabilitas, kita ada dalam lingkaran setan, memendam, amarah, menyimpan dendam. Itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Melupakan, memaafkan, mengampuni, satu jalan terbaik untuk meraih kebahagiaan dan kegembiraan. Ya Simon? Iya Pak, itu. Dan orang sukses, orang berhasil, orang top, orang ada di level yang paling baik adalah mereka yang bisa melupakan masa lalunya yang kelam. Ya Simon? Iya Pak. Siap jadi orang sukses? Siap, Siap jadi orang bermanfaat? siap, Siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang? siap. Ya, harus hidup baru. Iya. Semua itu karena apa Simon? Bisa terjadi. Itu berawal dari saya sih Pak, memutuskan untuk baptis gitu Iya. waktu itu. Oh, dibaptis. Iya, dibaptis. Prosesi dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen Pak. Ya, terus? Memutuskan untuk mengampuni mereka gitu. Mengapa harus mengampuni mereka? Karena waktu itu udah pas di Elsafan udah mulai ngerti ya, karena dibina terus. Jadi waktu itu saya pikir aduh capek juga ya tiap hari kalau kayak gini terus. Kita ingat-ingat terus, kita yang sakit, kita yang jatuh sakit, Ya. fisik juga nanti lama-lama sakit juga. Dan akhirnya semua bahagia. Jadi semua bahagia sekarang. Luar biasa. Keren. Simon, Ya. tokoh yang paling diidolakan penyandang disabilitas di dunia atau di Indonesia? Tokoh yang paling diidolakan ya. Iya. Indonesia itu Gus Dur. Ya, Pak Gus Dur, Pak Gus Dur. Pak Presiden kita. Iya. Dan kalau ingin berterima kasih, Simon mau berterima kasih kepada siapa? Ingin berterima kasih kepada Elsapan itu. Terima kasih kepada Elsapan yang udah mendidik dari kecil sampai besar, karena jujur saya besarnya juga di Elsapan, jadi saya berterima kasih sekali udah dianggap seperti anak sendiri oleh Pak Ritson dan Ibu, dan luar biasa banyak mengajarkan banyak hal mengenai dunia tunanetra, dan mudah-mudahan dapat saya tanamkan itu, dan nanti sesudah keluar dari Elsapan akan diperlakukan, dikaryakan ya. Yang terakhir, Simon, dengar-dengar ini sudah punya pacar. Iya Pak, udah. Sudah kah? Sudah. Siapakah yang beruntung
lambatkan hatinya di hatimu dan hatimu di hatinya. Yang beruntung itu siapa ya? Namanya Ernie Mahalama. Wah, Ernie Mahalama orang apakah dia? Dia orang Nias. Orang Nias. Wow. Sekarang bagaimana hubungannya? Sekarang puji Tuhan lancar. Sampai hari ini baik-baik saja. Komunikasi lewat via WA. WA ya? Iya. Waduh, luar biasa. Mau bilang apa sama sang Yayang tercinta? Iya, untuk sayangku, terima kasih ya atas segala dedikasimu bagiku. Wah, luar biasa. Kau tidak pernah lelah untuk menasihatiku jika aku berbuat salah. Wih. Tapi itu sebenarnya betul. Betul ya? Betul, ya. Betul ya? Ya. Kalau aku agak sedikit nakal selalu dia menasihati. Luar biasa. Mari kita selalu menghormati dan respect kepada banyak orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang mengasihi, mencintai, membangun, memotivasi, menginspirasi, dan memperkuat hidup kita. Bahwa di balik seorang yang sukses pasti ada orang-orang di belakang, di samping, di depan, di atas, di bawah, orang-orang hebat yang menopang dan menolong hidup kita sekalian. Gitu sih, Bang ya? Iya, Pak. Iya. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya agar channel berkembang, serta sahabat disabilitas sekalian yang terlebih dahulu mendapatkan video-video menarik dari channel kami. Beri komentar yang positif dan masukkan saran-saran agar kami dapat berkreasi membuat konten-konten yang tentu jauh lebih menarik. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa pesan ibu, pakai masker. Apalagi sih, Bang? Jaga jarak. Ya, satu lagi. Dan cuci tangan selalu. Pakai sabun di air yang mengalir. serta jauhi kerumunan. Saya Rinsan Majojo Dan saya Simon Sufmera. Sampai jumpa. Salam sehat untuk kita sekalian. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah dengan melodi untukku. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukku. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena ku
aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Semua karena cinta, semua karena cinta. Tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta, terima kasih cinta, terima kasih cinta.